Baik, selamat malam kepada seluruh anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom di acara ibadah malam kita pada hari Rabu pada saat ini. Dan tentunya juga saya mengucapkan selamat bergabung pada saudara-saudari yang juga sudah bergabung melalui live stream dari Jemaat Fisdak. Kita kembali akan berbicara tentang pelajaran, membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada saat kita berhadapan dengan ayat-ayat sulit, apa kira-kira karakteristik yang harus kita miliki atau sikap-sikap yang harus kita miliki pada saat kita menghadapi ayat-ayat yang sulit untuk dapat supaya kita pahami. Baik, untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang Ketua Satu Jemaat First Indonesian Seventh-day Adventist Church di New Jersey, Ketua Tilaar, Yohanes Tilaar, untuk dapat membuka di dalam doa. Silakan Ketua Tilaar, di unmute dulu mungkin teleponnya ya. Belum di-unmute ya. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada malam sembahyang ini kami boleh dapat kembali berkumpul lewat Zoom untuk kembali belajar firman Tuhan melalui sekolah Sabat. Biarlah Roh Suci berkuasa kepada kami semua, agar ketika kami belajar firman Tuhan melalui sekolah Sabat yang akan dipimpin oleh pendeta, nama Tuhan boleh ditinggikan dan menjadi berkat bagi kami semua. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami. Amin. Baik, terima kasih kembali kepada Ketua Tilaar yang sudah membawakan doa buka. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang tekad dan kesabaran. Ya, tekad dan kesabaran. Khususnya kata kesabaran ini berhubungan dengan karakteristik-karakteristik ataupun sifat-sifat yang harus kita miliki di sebelumnya, yaitu kejujuran, hati-hati, dan juga pada malam yang tadi malam kita belajar tentang kerendahan hati. Dan kesabaran ini pada umumnya mungkin dapat kita hubungkan dengan orang yang rendah hati. Satu hal yang menarik yang dapat saya lihat sebelum kita membaca pelajaran sekolah sahabat sehubungan dengan kerendahan hati, yaitu apa yang diterjemahkan dalam atau yang dinyatakan dalam Wikipedia Indonesia, ya, Wikipedia tentang kerendahan hati tersebut, ya. Jadi mari coba saya bahas supaya ini menjadi dasar apa tentu saja seperti menjadi pengulangan sedikit dari apa yang kita sudah pelajari tadi malam dan menjadi dasar apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Di Wikipedia di sini dikatakan bahwa kerendahan hati itu humility bahasa Inggrisnya atau dari bahasa Arab itu tawadu adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri sehingga dengannya seseorang tidaklah mengangkuh dan tidak pula menyombong. Karena itulah menurut Buya Hamka, ya, ia menyatakan bahwa sifat ini membuat orang yang memilikinya tidak mencampuri urusan yang tidak ia pahami, ia tahu membatasi diri pada bidang yang ia ilmui. Jadi orang yang begitu tahu bahwa orang yang segala tahu menandakan bahwa ia kurang pengetahuannya. Ya, jadi kalau kita sepertinya tahu segala sesuatunya itu justru menandakan kita sebenarnya kurang pengetahuannya. Karena itulah Buya Hamka menyebut bahwa sikap atau sifat rendah hati ini memiliki istilah lain yakni tahu diri. Nah, kenapa saya ingin hubungkan? Karena ada hal-hal yang kita harus lihat, tidak ada yang dapat kita kuasai semuanya. Tidak ada yang dapat kita kuasai. Setelah seperti saya beberapa waktu lalu saya katakan pada saat saya tamat dari Universitas Kelabat, seakan-akan wah, buka Alkitab saja saya bisa langsung berkhotbah, tahu semuanya. Tetapi dengan saya terus-menerus saya belajar, apalagi kalau dalam bidang teologi ini seperti dalam dunia medis. Kita pertama-tama jadi dokter umum, lalu kemudian jadi dokter spesialis. Kalau dokter spesialis ada penyakit dalam, penyakit luar. Penyakit dalam itu internis, ada lagi dia punya bidang khusus. Entah itu jantung, entah itu ginjal, dan lain sebagainya. Jadi semakin lama kita lihat bahwa bidang-bidang pengetahuan itu semakin spesifik. Jadi pada saat ini, saya mungkin doktornya hanya dari historical theological study. Masteral saya hanya dari bidang perjanjian lama.
Jadi kalau saya orang-orang berbicara tentang perjanjian baru, kadang-kadang saya harus apa ya, waduh, saya betul-betul mau tahu ini atau tidak. Atau di luar sejarah atau di luar teologi, mungkin saya harus apa ya, berpikir panjang untuk dapat menjawab dengan secepatnya, dengan kata lain. Jadi bagaimana caranya? Bagaimanakah caranya kita untuk dapat mempelajari firman Tuhan tersebut? Kalau di sini dikatakan kita tidak boleh menjadi orang yang tak sepertinya tahu segalanya. Kita tahu melihat keterbatasan-keterbatasan kita. Oleh sebab itu bagaimana kira-kira sikap kita selanjutnya setelah kita memiliki kerendahan hati seperti yang kita pelajari tadi malam. Yang harus kita miliki menurut pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Rabu tanggal 17 Juni ini adalah kita harus memiliki tekad dan kesabaran. Tekad dan kesabaran. Kalau kita nanti membaca, dan saya akan nanti bacakan itu ya, Galatia 6 ayat 9, pada saat kita membaca ayat ini, pertanyaan untuk kita jawab adalah, sementara Paulus berbicara di sini tentang ketekunan dalam berbuat baik kepada orang lain, sikap yang sama diperlukan ketika kita sedang berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Mengapakah kegigihan dan kesabaran itu penting dalam menyelesaikan masalah? Jadi mari kita lihat, ini sekali lagi Rasul Paulus ini berbicara bukan tentang secara langsung berbicara tentang apa ya, mempelajari firman Tuhan, tetapi tentang apa yang dapat kita lakukan di setiap aspek kehidupan kita, termasuk aspek tersebut adalah pada saat kita mempelajari firman Tuhan. Galatia 6 ayat 9 di sini dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi apa? Lemah. Jadi berbuat baik itu jangan apa? Jemu-jemu ya. Tetap memiliki tekad, tetap memiliki apa? Ketekunan dan kesabaran. Jadi itulah yang dapat kita lakukan. Mari kita baca pelajaran sekolah sahabat kita. Pencapaian yang sejati selalu menuntut kegigihan. Apa yang kita peroleh dengan mudah sering kita anggap remeh. Apa yang kita peroleh dengan mudah seringkali kita anggap apa? Remeh. Jadi saya seringkali menganjurkan kepada anak-anak muda di jemaat saya dulunya atau di mana saja ya pada saat saya bikin seminar, jangan gampang, jangan menjadi anak muda yang apa ya, gampang untuk didapat, bikin sukar sedikit. Karena kalau ada usaha untuk yang sukar, maka itu akan lebih dihargai. Tapi kalau gampang, aduh, gampang didapat itu apa? Gampang hilang. Makanya orang-orang yang menang lotre, yang menang uang, dapat uang berlimpah, tiba-tiba itu apa? Gampang hilang. Kenapa? Karena gampang diperoleh. Tetapi dengan usaha keras, maka itu akan lebih kita apa? Hargai uang tersebut ataupun hal-hal lainnya. Jadi pencapaian yang sejati selalu menuntut kegigihan. Apa yang kita peroleh dengan mudah sering kita anggap remeh. Kesulitan dalam Alkitab memberi kita kesempatan untuk membuat otak kita bekerja. Tekad dan ketekunan yang kita gunakan untuk mencari jawaban menyatakan betapa pentingnya masalah ini bagi kita. Semua waktu yang kita gunakan untuk mempelajari Alkitab, untuk mencari tahu lebih banyak tentang makna dan pekabarannya adalah waktu yang dihabiskan dengan baik, bukan sia-sia waktu tersebut ya. Mungkin pengalaman mencari jawaban Alkitab dengan tekun bahkan waktu yang lama akan menjadi berkat yang lebih besar daripada jawaban masalah tersebut jikapun kita akhirnya menemukannya. Jadi dengan kata lain jangan hanya selalu ada masalah langsung kita Google ya, kalau bisa ya cari dulu dengan apa ya? Langsung dengan seperti metode-metode yang kita sudah waktu lalu katakan ya, bandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, lihat di keseluruhan fatsal, lihat kira-kira ajaran yang apa, bagaimana ayat tersebut dapat dihubungkan dengan ayat lainnya dan seperti yang kita sudah pelajari waktu-waktu yang lalu. Sungguh, ketika menemukan jawaban atas masalah yang menyukarkan atau menjengkelkan sekalipun, itu menjadi sangat berharga bagi kita. Fakta bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan kesulitan dengan cepat bukan merupakan satu bukti bahwa masalah itu tidak dapat diselesaikan. Jadi kalau sukar itu bukan berarti tidak masuk, tidak mungkin untuk diselesaikan. Sukar tetap dapat apa? Diselesaikan. Suatu hal yang luar biasa, betapa sering kita mengabaikan fakta nyata ini. Ya.
Ada banyak orang ketika menemui kesulitan dalam Alkitab hanya memberikan sedikit pemikiran dan tidak dapat melihat solusi yang mungkin. Segera mengambil kesimpulan bahwa masalah itu tidak dapat diselesaikan. Beberapa orang yang lain mulai mempertanyakan kelayakan Alkitab untuk dipercayai secara keseluruhan pada saat mereka mendapatkan kesulitan, ya. Tetapi jangan kita lupa bahwa mungkin ada solusi yang mudah. Bahkan jikalau kita dalam kebijaksanaan manusia kita yang terbatas ataupun ketidakpedulian, jangan melihatnya. Apakah yang akan kita pikirkan tentang seorang pemula dalam aljabar setelah mencoba dengan sia-sia selama setengah jam untuk menyelesaikan masalah aljabar yang sulit, menyatakan bahwa tidak ada jawaban yang mungkin untuk masalah itu karena dia tidak dapat menemukan jawaban, hanya karena ada seorang pelajar katakan, waduh ini tidak bisa saya selesaikan. Apakah patokan kita pelajar tersebut? Pelajar pemula tersebut? Tentu saja tidak, ya. Hal yang sama berlaku bagi kita ketika mempelajari Alkitab kita. Ketika beberapa kesulitan tidak dapat diuraikan, bahkan dengan upaya terkuat Anda untuk menyelesaikannya, tinggalkan dulu untuk sementara waktu, dan sementara itu lakukanlah apa yang telah jelas-jelas ditunjukkan Allah kepada Anda. Beberapa pengertian rohani diperoleh hanya setelah kita mau mengikuti apa yang telah Tuhan katakan untuk kita lakukan. Jadi, tekun dan sabarlah dalam pelajaran Alkitab Anda. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita ingat penting sekali apa yang tadi kita sudah baca, ya. Beberapa pengertian rohani diperoleh hanya setelah kita mau mengikuti apa yang telah Tuhan katakan untuk kita lakukan. Jadi kadang-kadang ada ayat-ayat sulit, kita tidak dapat mengerti, tetapi mari kita lihat ayat-ayat yang lebih gampang yang dapat kita mengerti dan dapat kita ikuti. Ikuti dulu apa yang gampang. Ikutilah dulu firman Tuhan yang sudah jelas. Maka firman Tuhan yang sukar itu, pada saat kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman untuk firman yang lainnya, maka satu firman Tuhan yang sulit kemudian akan menjadi ringan bagi kita untuk memahaminya. Jadi tekun dan sabarlah dalam pelajaran Alkitab Anda. Bagaimanapun ketekunan adalah kebajikan orang-orang percaya di akhir zaman. Kalau kita baca Wahyu 14 ayat 12, yang terpenting di sini adalah ketekunan umat-umat Tuhan, umat-umat kudus Tuhan, katakan dalam Wahyu 14 ayat 12. Apakah yang dapat kita pelajari dari orang lain yang rajin dan sabar mempelajari ayat-ayat Alkitab yang sulit? Bagaimanakah kita bisa mendorong orang lain untuk tidak berhenti mencari kebenaran? Mengapa kita tidak perlu takut ketika menemukan ayat yang sulit dalam Alkitab? Saya sering, untuk menjawab ini, saya sering kali melihat beberapa orang yang sepertinya sepertinya gampang saja menjawab pertanyaan, ya. Pada saat saya menilai jawaban-jawaban mereka, maka saya dapati jawaban-jawaban itu didasarkan atas apa? Penyelidikan demi penyelidikan Alkitab yang mereka lakukan. Dan saya tidak berbicara tentang pendeta-pendeta yang punya PhD. Saya berbicara tentang pendeta-pendeta yang saya lihat itu cuma memiliki gelar S1. Tapi saya seringkali memperhatikan pada saat mereka berbicara. Wah, hebat sekali pembicaraan mereka. Dan saya dapati itu oleh sebab pemahaman dalam ketekunan mereka di dalam mempelajari firman Tuhan. Jadi saya melihat bagaimana ada tuntunan di luar mereka. Mereka memiliki kerendahan hati untuk menyadari bahwa mereka memiliki keterbatasan. Jadi apa yang harus mereka lakukan supaya mereka memiliki kuasa, supaya mereka memiliki kemampuan yang apa? Yang kuat. Dan pada saat saya memikirkan pelajaran kita pada malam hari ini, pada saat saya memikirkan, maka saya mencoba untuk membuat satu rumusan. Saya tidak tahu apakah mungkin sudah ada orang yang buat sebelumnya, tetapi inilah yang saya sempat pikirkan. Saya mencoba untuk melihat ini dari sudut dari sudut akronim. Jadi akronim itu adalah satu kata yang misalnya hope, HOPE, atau pengharapan, ya. Jadi dari kata hope itu ada artinya O, ada artinya P, ada artinya. Jadi itulah akronim, ya. Dan saya mencoba untuk membuat akronim yang itu dari kata empower. Kata empower itu adalah satu kuasa
yang dapat diberikan kepada kita sehingga kita dapat memiliki otoritas atau kita dapat memiliki satu kesanggupan. Jadi bagaimanakah empower ini dapat kita aplikasikan pada pelajaran kita pada malam hari ini? Tekad dan apa? Kesabaran untuk memahami firman Tuhan. Dan saya ingin mengundang Saudara Elisa untuk dapat menaruh di dalam screen kita kata empower itu. Jadi saya mohon maaf kalau saya salah ya, tapi inilah yang tadi saya pikirkan hari ini pada saat saya mempelajari firman pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi kata empower ini adalah dimulaikan dengan kata I dalam bahasa Inggris, yaitu entirety of the word. Jadi pada saat kita mempelajari kata-kata yang sulit, mari kita pelajari apa? Secara keseluruhan. Jadi seperti saya katakan tadi, kita harus melihat apa ya? Bagaimana kata yang sulit itu terletak di dalam satu fatsal atau di ayat-ayat berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya atau dalam satu fatsal atau dari satu buku tersebut. Jadi kita coba untuk melihat konteks keseluruhannya. Ya, konteks keseluruhannya, entirety of the word. Dan mari kita lihat kitab Yesaya 28 ayat 10, khususnya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesianya mungkin agak kurang begitu jelas mungkin. Tapi mari kita coba baca dulu dalam bahasa Inggris. Isaiah 28 verse 10, Yesaya 28 ayat 10, di sini dikatakan, for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line. Here a letter, there is a little. Jadi harus ada hukum harus di atas kepala hukum, satu line di atas line lainnya, di sini sedikit, di sana lain. Dan bahasa Indonesia ini yang dikatakan dalam Yesaya 28 ayat 10. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah apa? Tambah itu. Jadi harus memiliki apa ya? Harus memiliki kesanggupan pada saat kita mempelajari firman Tuhan yang sulit tersebut. Kita harus melihat secara keseluruhan. Jangan sampai ada yang apa? Terbiarkan. Jadi harus gali kalau kita bicara tentang Sabat dan Minggu. Di mana keluar kata-kata tentang hari Minggu di dalam Alkitab? Selidikilah satu-satu. Apakah pada saat kita berbicara tentang hari Minggu, ada kata di situ yang katakan Tuhan sekarang minta kita untuk kuduskan. Jadi jangan hanya apa? Satu-satu ayat. Lihat ayat seluruhnya. Lihat, jangan sampai apa? Harus tambah ini, tambah apa? Itu menurut Yesaya 28 ayat 10. Saya ingat waktu saya masih menulis tesis waktu master atau disertasi waktu untuk doktoral saya. Pada saat saya punya misalnya chapter 1 atau chapter 2, saya serahkan ke advisor saya. Saya mungkin sudah mengerti apa yang saya tulis, tetapi mungkin advisor saya katakan, saya bisa mengerti, tapi bagaimana orang lain yang membaca apa yang kamu tulis? Lengkapilah, apa maksud kamu dengan ide ini? Apa ayat yang dapat menyokong ide kamu ini? Kenapa kamu berbicara seperti ini? Tolong jelaskan, tolong jelaskan, tolong jelaskan. Jadi diulang-ulangi. Jadi disitulah saya dapat melihat, saya dapat mempelajari, pada saat kita memiliki satu pemahaman, satu penjelasan, satu ide, adakah ide tersebut disokong oleh ide-ide lain di dalam Alkitab, ajaran tersebut? Adakah pada saat kita berbakti pada hari Minggu, adakah ayat-ayat kitab suci yang menyokong perbaktian hari Sabat itu di hari Minggu? Jadi kita harus lihat secara keseluruhan apa yang Alkitab katakan tentang hari Sabat, apa yang Alkitab katakan tentang hari Minggu. Entirety of the word. Kata kedua adalah motivation to know more. Kalau kita memiliki motivasi, kalau kita ingin tahu tentang kebenaran hari Sabat, kalau kita ingin betul-betul ingin berkenan kepada Tuhan. Kita sudah dengar pendeta Stephen Rantung mungkin atau pendeta ini, pendeta itu bicara bahwa tentang hari Sabat ini adalah hari yang tanda yang sesungguhnya. Apakah itu betul? Itu tanda antara Tuhan dan umatnya. Mari kita memiliki satu motivasi untuk mengetahuinya dengan apa? Dengan lebih kuat. Dan kalau kita memiliki motivasi, kita tidak gampang menyerah. Kita tidak gampang putus asa. Kita tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Yakobus 1 ayat 4. Yakobus 1 ayat 4 katakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh,
dan tidak kekurangan suatu apapun. Milikilah ketekunan oleh sebab adanya motivasi untuk menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah doa. Praying for guidance. Harus berdoa. Harus dimulaikan dengan doa. Doa itulah yang menyatukan kita dengan Tuhan. Doa itulah yang membuat kita dapat bertekun. Doa itulah yang akan membawa Roh Kudus untuk memberikan penerangan kepada kita. Nanti kita akan baca ya tentang Roh Kudus. Jadi doa itulah yang menyatukan kita dengan apa? Dengan Yesus. Yohanes 16 ayat 13 katakan. Yohanes 16 ayat 13 ini yang Yesus sudah janjikan. Kalau kita menghadapi masalah kesulitan, kalau kita ingin cari tahu apakah kebenaran Sabat itu yang sukar mungkin bagi Anda atau bagi kita ataupun ayat-ayat lain yang sukar. Apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa. Kita berdoa seperti anjuran Yesus dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Minta dalam doa pimpinan, tuntunan Roh Kudus. Minta supaya Roh Kudus datang. Nanti kita akan lihat apa yang dapat Roh Kudus lakukan. Berikutnya, yang keempat, jangan hanya kita berdoa. Kalau kita sudah seperti saya katakan tadi, ada ayat-ayat yang jelas yang Alkitab sudah katakan. Mungkin Alkitab sudah katakan jangan berdusta. Alkitab sudah katakan jangan mencuri. Ya, itu kita tidak lagi bertanya, lakukan. Dan kalau mungkin yang menjadi masalah itu adalah ingatlah dan kuduskan hari Sabat, maka lihatlah mana penurutan-penurutan. Kalau kita sudah berhasil menurut Tuhan, dalam kasih kita kepadanya, tidak mencuri, tidak berdusta, dan lain sebagainya, maka penurutan untuk kepada hari Sabat tidak akan menjadi bagian kita. Jadi obedience to the word adalah satu hal yang apa? Satu hal yang penting. Satu hal yang penting. Dan penurutan tersebut adalah hal yang tidak dapat kita lakukan dengan kuasa kita sendiri. Harus ada kuasa Roh Kudus. Dan itulah sebabnya pada saat itu kita kembali meminta seperti di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai bukan ayat 16 tapi ayat 15. Saya ulang, Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Ya, yang saya tulis masih tulis 16 tapi maksud saya adalah obedience to the word, John 14 verse 15 ayat 15 sampai 17. Ayat 15 katakan sini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau ada kasih kita kepada Tuhan. Ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang mana? Untuk menuruti firman Tuhan. Untuk memahami firman Tuhan. Dan menurutinya ya. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia dapat menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi penurutan kepada firman Tuhan itu kita minta atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Dan penurutan itu dapat menjadi kekuatan kita pada saat Roh Kudus yang hidup di dalam hati kita. Lalu berikutnya, yang keempat, ada 7 dari kata empower ini. Yang keempat adalah walk daily with the word. Jadi berjalanlah setiap hari di dalam firman. Harus membuka firman Tuhan di setiap hari. Daily. Setiap hari. Puji Tuhan, kita ada apa ya? Acara ibadah malam kita. Dan kita lihat bagaimana ini telah menjadi satu kekuatan buat kita. Ya, kita menghadapi pandemik yang begitu hebat. Ya, 3 bulan terakhir. Coba kita lihat kekuatan Tuhan itu apa? Kekuatan Tuhan itu sudah apa? Menjadi bagian kita. Ya. Dan tentu saja mungkin setelah pandemik berakhir kita tetap kuat ya. Jangan seperti yang seringkali setan pada saat dia melihat apa ya, dia menganiaya umat Tuhan, lalu aniaya tersebut dia hilangkan dan pada saat dia hilangkan umat Tuhan jadi tidak kuat lagi di dalam firman-Nya. Jadi jangan seperti begitu ya. Tetapi walaupun nanti tidak ada lagi pandemik, walaupun mungkin tidak ada lagi acara ibadah malam, mungkin saya tidak tahu ya.
bisa pada saat mungkin tidak ada lagi acara Zoom malam seperti ini, tetaplah berjalan di dalam firman Tuhan setiap harinya. Itulah sumber kekuatan kita. Kisah 17 ayat 11, Kisah 17 ayat 11 kita lihat bagaimana orang-orang di mana Tesalonika itu orang-orang yang miskin, ya. Orang-orang yang tidak bukan orang-orang bukan di Tesalonika. Di Tesalonika itu yang apa ya? Ya, yang tidak terlalu kuat dan seperti di Korintus, tetapi yang justru kuat itu seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8. Ya, di dalam 2 Korintus 8 berbicara tentang saudara-saudara kita yang di Makedonia. Di dalam 2 Korintus 8 berbicara tentang orang-orang umat-umat Tuhan di Makedonia yang kuat di dalam apa? Firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan yang kuat yang mereka itu adalah karena pelajaran firman Tuhan yang melekat selalu di dalam diri mereka. Jadi mari kita lihat apa yang nasihat yang dikatakan dalam Kisah 17 ayat 11 tentang orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mari kita baca. Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka di kota tersebut menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari. Kapan? Setiap minggu. Tidak. Tidak, bukan setiap minggu. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan setiap hari, kita melihat bagaimana janji-janji Tuhan. Kalau untuk kemuliaannya kita disembuhkan, maka kita akan disembuhkan. Kalau untuk kemuliaannya kita diselesaikan masalah finansial kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita, dan sesuai dengan janjinya untuk kemuliaan Tuhan, maka pada saat kita membuka firman Tuhan dan mendapati perkataan-perkataan atau janji Tuhan itu, maka seperti orang-orang di kota tersebut di sana, kita dapat apa? Memperoleh kekuatan tersebut. Berikutnya, kedua yang terakhir. Enlightened by the Spirit. Atau apa ya? Kita mendapatkan penerangan di dalam apa? Di dalam roh. Kita sudah pelajari bahwa firman Tuhan itu tidak dapat kita interpretasikan, kita tidak dapat kita mengerti tanpa Roh Kudus seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Itu sudah tahu. Dan mari kita lihat juga 1 Korintus 2 ayat 14 untuk saya baca. 1 Korintus 2 ayat 14 di sini dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jadi untuk memahami firman Tuhan itu harus berasal dari Roh Allah. Agar supaya kita memahami umat-umat Tuhan ya. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi marilah kita pada saat kita menemui ayat-ayat yang sulit. Dengan tekad dan kesabaran kita minta, kita akui Tuhan. Saya tidak mampu, saya tidak memiliki kekuatan apa-apa ini ya. Tapi marilah kita mendapat penerangan dari Roh Kudus. Dan saya katakan, ini kita masing-masing. Seringkali kita hanya bergantung kepada pendeta. Oh iya, nanti setelah pendeta apa ya? Pendeta katakan ya, itulah. Itu yang sebetul. Nah, marilah kita apa ya? Apa yang Alkitab katakan dan sudah berikan terangnya kepada kita, maka itulah yang akan menjadi satu kekuatan bagi kita untuk memahami firman Tuhan. Dan yang terakhir terdapat di dalam yaitu dari kata empower ini adalah huruf R atau reformed life, hidup yang direformasi, hidup yang berubah, ya, hidup yang berubah. Segala firman Tuhan yang sukar akan menjadi lebih sukar pada saat kita tidak memiliki satu tekad untuk memiliki satu kehidupan yang apa? Berubah. Tetapi pada saat kita berjalan, ada perubahan sedikit. Mungkin kita ada perubahan sedikit dari satu kelakuan A yang tidak baik kita rubah. Pada saat kita melihat, ada kuasa Tuhan dalam perubahan tersebut. Maka kita akan melakukan perubahan-perubahan yang lainnya.
Kita sudah lihat kesaksian-kesaksian orang. Ada orang yang tadinya merokok, dia bisa hilangkan rokoknya itu. Lalu kemudian dia ada perubahan-perubahan lainnya yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi firman Tuhan itu akan menjadi mudah bagi kita untuk kita pahami. Pada saat kita melihat adanya perubahan-perubahan dalam kehidupan kita yang memotivasi kita untuk kembali terus-menerus melihat firman Tuhan dan diubahkan di dalam firman Tuhan tersebut. Jadi pada saat kita berubah, maka disitulah kita menjadi menjadi hamba-hamba Tuhan yang sesungguhnya, ya. Maka kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang sesungguhnya. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 katakan, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hidup yang apa? Berjalan dalam terang. Hidup yang telah direformasi. Hidup yang telah diubahkan. Kalau kita mempraktekkan ketujuh hal ini, empower, ketujuh hal ini, maka kita akan memiliki satu otoritas untuk melakukan sesuatu. Dan yang kita lakukan itu adalah apa ya? Memahami firman Tuhan. Kiranya masing-masing kita mendapat power tersebut pada saat kita di-empower, pada saat kita memiliki kuasa tersebut. Dan inti daripada empower, yang memberikan power tersebut kepada kita, yang meng-empower kita adalah Roh Kudus. Adalah Roh Kudus yang kita minta di dalam doa. Dan kiranya ini empower ini dapat menjadi bagian kita semua untuk kita selalu ingat apa yang dari rumusan empower ini. Baik, inilah yang dapat saya tambahkan saat ini. Mungkin ada tambahan lainnya. Mungkin kalau ada yang mungkin tambahkan kata S, mungkin empowers atau apalah, saya tidak tahu. Mungkin ada kira-kira, silakan. Jika ada tambahan ataupun ada pertanyaan, ya saya percaya mungkin ini tidak lengkap ya. Saya pikir ini tidak lengkap. Tapi inilah yang dapat saya saya percaya, saya bersyukur pada Tuhan, mungkin ada Roh Kudus yang berbicara untuk mencoba merumuskan kata empower ini. Dan hanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan, saya serahkan empower ini bagi Anda. Terima kasih sekali lagi kepada umat Tuhan, Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga live stream, juga saudara-saudari sekalian dari mana saja, dari Indonesia, dari California, Colorado, dan di mana saja. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati.